Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan nama saya Fuji Desmond Mangatun Bulan dengan NIM B1018300. Saya di sini akan memaparkan hasil review saya mengenai tugas UAS video mata kuliah Hukum Udara dan Angkasa. Jadi di sini saya akan memaparkan yang judulnya dari pengaturan pemampatan ruang angkasa menurut Perjanjian Internasional Space Treaty 1967 yang ditulis oleh Ahmadiyya Nurul Aulia Rahura dari Universitas Samratulangi. Kepada Kakanda saya minta izin untuk mereview jurnal beliau. Baiklah, saya akan memulai dari latar belakang dari jurnal beliau. Di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2002 tentang pengesahan Treaty on Principle Governing the Activities of States in the Exploration and we have outer space, including the moon and other celestial bodies, 1967 Tractate mengenai prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan negara-negara dalam eksplorasi dan penggunaan kegiatan negara-negara dalam eksplorasi dan penggunaan antariksa termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya tahun 1967 menyebutkan bahwa semua negara bebas melakukan eksplorasi dan penggunaan antariksa tanpa diskriminasi, bebas melakukan akses pada benda-benda langit di angkasa. Saya akan lanjutkan kepada pembahasan jurnal beliau tersebut. Proses pembentukan hukum pemampatan ruang angkasa ditandai oleh pengajuan rentetan resolusi Majelis Umum, ditandai dengan diterimanya deklarasi prinsip-prinsip hukum untuk mengatur kegiatan-kegiatan negara di ruang angkasa yang berhubungan dengan penyelidikan dan penggunaan ruang angkasa. Lalu yang berikutnya pengertian hukum ruang angkasa, yang dimana definisi ruang angkasa tersebut ialah hukum yang ditujukan untuk mengatur hubungan antar negara, untuk menentukan hak-hak dan kewajiban yang timbul dari segala aktivitas yang tertuju kepada ruang angkasa dan ruang angkasa aktivitas itu demi kepentingan seluruh umat manusia, untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan teritorial dan non-teritorial dimanapun aktivitas itu dilakukan. Selanjutnya ada Space Treaty tahun 1967 adalah sebagai landasan hukum ruang angkasa. Jadi mana Space Treaty ini 1967 ini disahkan untuk mengatur kegiatan aktivitas dalam di ruang angkasa. Selanjutnya ada Liability Convention tahun 1972 mengenai Convention on International Liability for Domestic Space Object tahun 1972. Di pasal 2 Liability Convention 1972, dampak kerugian wilayah bumi yang disebabkan benda angkasa atau benda langit, yakni yang terlibat pelaksanaan konvensi tersebut adalah orang selaku pribadi melalui negaranya, lalu negara, badan hukum, organisasi internasional, saluran diplomatik, Sekretariat Jenderal PBB atau United Nations, komisi pembentukan serta badan peradilan lainnya. Lalu yang berikutnya ada Registration Agreement tahun 1975, yaitu Convention on Registration of Object Launched into Outer Space 1975. Konvensi ini mengatur tentang pemberangkatan benda-benda objek di ruang angkasa yang menjadi kepemilikan suatu negara yang akan melakukan eksplorasi di ruang angkasa. Ketentuan peluncuran benda yang diluncurkan ke ruang angkasa yakni berikut: harus diregistrasikan kepada Sekjen PBB yang tertera pada pasal 2 ayat 1 Konvensi on Registration of Object Launched into Outer Space tahun 1975. Lalu yang berikutnya, bila negara lebih dari satu, maka yang terdaftar hanya satu negara untuk perwakilan saja. Tertera di pasal 2 ayat 2 Konvensi on Registration of Object Launched into Outer Space tahun 1975. Lalu yang berikutnya, isi dari registrasi ditentukan oleh negara yang bersangkutan. Pasal 3 ayat 3. Dan lalu Sekretaris Jenderal PBB atau United Nations memuat
keterangan register seperti nama negara peluncur, B. nomor registrasi, C. tanggal dan tempat peluncuran, memuat parameter-parameter. Kita melihat bahwa di Registration Agreement tahun 1975 ini mengatur tentang seperti contohnya itu adalah peluncuran roket atau satelit ke ruang angkasa yang menjadi kepemilikan suatu negara untuk melakukan eksplorasi di dalam ruang angkasa. Tentunya itu ada pengaturannya, yaitu tertera di tahun 1972 Konvensi Agreement into Outer Space. Lalu yang berikutnya ada Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies 1979, yakni disepakati pada tahun 1970 oleh UNCOPUS. PBB mengadopsi Moon Agreement ini melalui konsensus disebabkan mobilisasi politik dan upaya diplomatik dari negara-negara berkembang yang melakukan eksplorasi di ruang angkasa tersebut. Kita tahu bahwasanya ruang angkasa itu adalah ruang yang hampa. Untuk kepemilikan negara itu tidak ada negara mana saja untuk mengklaim suatu benda atau objektivitas di ruang angkasa, karena negara-negara lain bebas untuk melakukan eksplorasi di ruang angkasa tersebut. Lalu ada yang berikutnya, status hukum ruang angkasa menurut Space Treaty tahun 1967 bersifat bebas, akan tetapi terdapat batas kepemilikan benda ruang angkasa seperti saya paparkan tadi, terdapat di pasal 2 Outer Space Treaty tahun 1967 yang secara khusus terdapat adanya suatu larangan bagi semua negara terhadap kepemilikan secara nasional atau wilayah ruang angkasa oleh suatu negara melalui tuntutan-tuntutan kedaulatan, pemakaian atau pendudukan atau dengan cara lainnya, dan didasarkan penyesuaian kepentingan semua negara terhadap objektivitas, aktivitas dan penyelenggara di ruang angkasa. Jadi kesimpulannya adalah di dalam pengaturan pemanfaatan ruang angkasa menurut Perjanjian International Space Treaty tahun 1967 ini tidak sebegitu sempit, dalam arti formulanya itu kita melihat bahwa secara publik atau secara luasnya itu ruang angkasa itu adalah ruang yang bebas untuk diklaim mengenai tentang kedaulatan, apalagi terutama jika negara melakukan eksploitasi ke ruang angkasa tersebut. Dan kita tahu ini ditetapkan tahun 1967, di mana konvensi atau United Nations ini atau yang kita sebut adalah PBB, bahwasanya ruang angkasa itu memiliki pengaturan yang dimana setiap negara di dunia itu tidak boleh melakukan aktivitas sembarangan. Semuanya ada diatur, apalagi terutama yang untuk melakukan eksplorasi seperti pesawat ruang angkasa, roket, itu diatur tadi itu diatur di Registration Agreement tahun 1975 mengenai tentang ketentuan peluncuran benda yang ditujukan di ruang angkasa. Ketentuan tersebut diterapkan dan disahkan setelah diratifikasi oleh PBB United Nations karena adanya kasus-kasus untuk mengklaim suatu objektivitas di ruang angkasa tersebut. Sekian dari pemaparan saya atas judul pengaturan pemanfaatan ruang angkasa menurut Perjanjian International Space Treaty tahun 1967, hasil karya Kakanda oleh Ahmadiyah Nurul Auliya Hura dari Universitas Hamzah Turangi. Saya Fujidas Pawan mengatur negara dengan NIM B1018300 pamit undur diri. Salam sejahtera, salam sehat.